Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dan pada video kali ini saya akan sharing mengenai kamera saya Canon EOS 60D yang beberapa waktu lalu mati total. Aduh, saksikan terus video ini. Ya, seperti tadi di awal saya udah bilang kamera Canon EOS 60D saya mati total. Jadi ketika saya melakukan foto gitu ya, saya lagi foto bola sih sebenarnya. Jadi itu tahu sendiri ya, bola itu shutternya 1/1000 ya. Jadi pakainya hyper. Jadi burstnya itu bener-bener yang tertinggi lah di kamera itu. Tiba-tiba pas saya pakai cek kok shutternya berhenti gitu. Tapi namanya saya pakai viewfinder ya nggak ada masalah gitu. Saya kira oh berhenti ya. Saya lihat di panel layar panel indikator atas gitu mati ini. Terus pas saya on off nggak nyala. Ya udah, karena saya cuma bawa satu baterai, ya udah saya pulang. Akhirnya bisa foto setengah babak. Ya alhamdulillah sih nggak komplain ya, karena di setengah babak itu juga udah lumayan banyak. Paling yang pemain cadangan di babak kedua nggak foto gitu. Tapi ya udah, mereka maklumin ya karena kamera saya mati. Terus besokannya saya coba pakai baterai yang baru atau baterai yang ini saya cas gitu ya, karena saya nggak tahu ini baterainya lowbat apa enggak. Pas saya cas sih sebenarnya baterainya masih mengindikasikan di sekitar 70%, 75% gitu ya. Terus saya coba nggak nyala, saya ganti ke baterai yang baru, nggak nyala. Aduh, saya udah berpikiran ini udah nggak enak nih, mati total. Malah itu saya hari Rabu kalau nggak salah, hari Sabtu dan Minggunya itu ada job, ada foto pernikahan dan lamaran yang membutuhkan kamera tentu saja. Terus saya coba servis ke service center, bukan service center, servis biasa lah, servis kamera Tang City, karena saya tinggal di Tangerang ya. Jadi yang paling bagus sih menurut saya bagus, dia pelayanannya luar biasa dan transparan gitu mengenai kerusakan ini gini, transparan gitu. Mengenai harga ya bukan main ya, karena kamera ini bukan barang mahal gitu, bukan barang murah gitu, pasti spare partnya mahal gitu kan. Dan dinyatakan itu IC DC-DC kalau nggak salah, IC DC-DC nya tuh short, jadi dia harus diganti. Saya nggak ngerti IC DC-DC itu teknisnya seperti apa. Jadi dia bilang adalah untuk mentransfer ataupun koneksi dari power atau daya di baterai ke kamera. Jadi itu untuk menyalurkan daya baterai ke kamera biar nyala gitu lah ya. Ya kalau misalnya di motor mungkin dari tangki bensin ke karbu gitu kali ya, biar bisa melakukan pembakaran gitu. Pas saya tanya harganya berapa, itu sekitar 1,3 berapa gitu, sama sekalian ongkos bongkarnya 400.000. Aduh, hampir 1.700.000. Ya udah 1.700.000-an lah ya. Terus ada embel-embel apa gitu, jadi 1.750.000. Aduh, masalahnya ini kameranya mau dipakai Sabtu dan Minggu dan barangnya inden hampir 1 minggu lebih. Dia bilang sih diusahakan Sabtu bisa, tapi ternyata enggak. Akhirnya saya minjem kamera teman saya, Mas Yogi, itu dia Canon 1500D lah ya. Untungnya lensa 2470 saya kan karena lensa APS-C dan full frame jadi bisa masuk ya. 60D bukan full frame APS-C, cuma saya beli lensa 2470 buat wedding. Untungnya bisa masuk, jadi ya alhamdulillah saya pakai, walaupun kamera dan lensanya itu gedean lensanya sih. jadinya lucu sih ya. Tapi hasilnya bagus, lumayan, alhamdulillah bagus, bisa ke cover. 2 job itu akhirnya nge-cover servis saya, walaupun saya nambah juga sih. Tapi ya harusnya bisa jajan gitu ya, maksudnya bisa beli makan, beli minum gitu. Jadi pas wedding itu kayaknya udahlah, makan nasi seadanya di situ. Minum juga minum di situ aja gitu. Pas pulang ya udahlah, tahan sampai rumah kalau mau minum gitu. Kayaknya miris banget ya, padahal enggak kayak gitu. Ya jadi pas saya tanya itu masalahnya kenapa sih, jadi masalahnya adalah short di baterai. Jadi ada semacam abnormal di baterai. Kalau saya tanya teman saya, nggak mungkin sih baterai, palingan memori gitu. Terus saya debat juga tuh. Saya debat, emang bisa pengaruh ya mas, kalau bukannya biasanya mati total juga pengaruh kayak memori gitu. Saya bilang gitu kan, karena teman saya ngomong gitu tadinya. Terus dia bilang kalau memorinya pas dimasukin itu minta format, biasanya itu yang bermasalah. Tapi ini masalahnya ke situ nggak? Saya bilang nggak pernah sih.
memori saya pas masuk jarang, walaupun itu memori udah dipakai di situ doang gitu. Kadang-kadang pas masuk kok minta format gitu, nggak, jarang gitu. Kadang-kadang kayak gitu kalau misalnya ada memori yang masukin memori ke sini terus minta format, dia dari nge-write-nya ya, ngenulis si datanya itu bisa jadi apa ya, error kosong berapa yang kemarin dia bilang ya, saya lupa. Itu bisa menyebabin, bisa juga mati total mas, kata dia. Terus akhirnya pas sudah selesai, saya bawalah baterai saya. Saya penasaran kan, nih yang bikin baterainya jelek nih apa gitu. Kebetulan di sini saya waktu itu punya 2 baterai, yang ini dan yang ini. Nanti mungkin saya akan bikin b-rollnya ya, baterainya yang mana. Yang tangan kiri saya nih baterainya yang KW-nya, dan ini yang asli bawaannya. Itu ada stampingnya 2013-05, dan ini nggak ada stampingnya, dan ini lebih enteng baterai KW, dan ini lebih berat. Ya, teman-teman harus bedain ya, mana baterai KW, mana baterai third party. Kalau baterai KW dia tulisannya Canon tapi palsu, imitasi lah ya. Kalau third party itu kayak Kingma gitulah, dia merekonstruksi baterai walaupun di luar license-nya Canon. Dia kayak mencoba engineering baterai gitu ya sih, supaya mirip-mirip gitu ya, dan akhirnya bisa dan dijual lah, itu cocok untuk Canon. Nah itu namanya third party. Kalau KW ya bener-bener bukan dia punya merek yang Kingma kayak gitu, enggak, merek Canon, jadi seakan-akan itu Canon gitu, padahal mah bukan, imitasi. Saya cek lah yang imitasi, ditester sama dia, dites. Saya nggak lihat sih ampernya, jarumnya keberapa, voltasenya juga saya nggak ngeliat, dia yang ngeliat sih, karena dia yang ini, saya nggak terlalu perhatiin ininya sih, jarumnya. Dia bilang, wah ini ampernya atau voltasenya gitu, saya lupa, ini kurang bagus mas, dia nggak stabil gitu. Terus pada saat ini yang kamera yang baru, baterai yang lama bawaannya tuh memang pas naik ya udah berhenti gitu, nggak bergerak-bergerak. Jadi kalau yang ini dia kayak bergerak-bergerak gitu, saya nggak lihat sih di berapanya. Yang jelas itu karena baterai KW. Ini saya beli di Shopee sekitar berapa ya, 100.000 apa ya, apa 150 ya, saya lupa. Ya mikirnya karena job belum banyak, butuh baterai 2, deg-deg kan kalau misalnya punya baterai 1. Padahal baterai aslinya juga kalau saya ngejob dari jam 8, jam 3 masih ada 1-2 strip kayaknya, 1 atau 2 strip gitu. Sampai malam juga masih kuat sebenarnya sih, cuma agak deg-degan aja ya punya baterai 1 gitu. Kayaknya kalau misalnya udah matiin, wah kelar udah gitu. Jadi ya udah saya beli baterai KW. Nah, itu salah saya beli baterai KW. Kemudian pas udah nyala, dimasukin lah baterai KW-nya, dilihat charge performance itu dia masih hijau, masih bagus. Tapi ya itu voltase dan ampernya enggak. Dan yang kedua, baterai bawaannya itu dimasukin juga kamera, dicari charge performance-nya itu merah. Nah dia bilang ada kemungkinan dari sini mas. Dan baterai KW juga, yang tadi yang KW-nya itu juga kemungkinannya itu. Coba bedain aja deh katanya, KW-nya lebih enteng kan, iya, sama yang asli lebih berat kan, ya bedanya. Terus ada di stampingnya, tuh ada tulisannya gitu, ini nggak ada kalau KW. Dan baterai yang ori mas, hati-hati nih, yang orinya punya mas ini itu udah merah katanya. Jadi si voltasenya mungkin masuknya itu agak nggak stabil gitu katanya gitu ya. Emang sih pas saya charge itu baterai ori saya tuh nggak bisa penuh gitu. Jadi kalau penuh itu di chargingnya tuh nyala terus. Jadi kalau ini nggak kedip dip terus. Tapi pas dimasukin kamera penuh karena udah dicas 2 jam gitu kan. Ya udah seperti itu. Terus akhirnya saya belilah baterai ori walaupun mahal. Tapi saya nggak tahu ini masa masih keluar ya baterai ori LPN E6 ini ya. Tapi kalau dilihat stampingnya sih dari 2021 sih, bulan 8 gitu. Benar-benar ori. Ini berat sih, ini berat, dan harganya juga waduh lumayan ya. Jadi kalau teman-teman punya baterai yang sudah charge performance-nya merah, hati-hati, jangan digas terus, karena udah gitu. Kalau teman-teman juga nggak kuat beli baterai yang ori, ya minimal punya yang third party ataupun yang KW, tapi jangan dijadikan gear utamanya atau dijadikan primary battery. Jangan dijadikan baterai utama lah. Jadi minimal teman-teman pakai baterai yang ori. Ketika udah lowbat, yang orinya cas, pakai baterai yang KW-nya atau yang third party-nya,
Tapi ketika udah 1 jam atau berapa kira-kira ini udah mau habis ataupun setengah, mending ganti yang orinya, pasang lagi gitu. Itu lebih aman gitu. Ya saya juga pakai di Fujifilm ini ya. Ini yang teman-teman lagi lihat nih pakai kamera Fujifilm. Saya syutingnya di kamera Fujifilm ini saya pakai baterai Kingma dan insya Allah nggak kenapa-napa gitu. Karena saya pengalaman di baterai yang ini, jadi saya pakainya hanya untuk cadangan aja. Karena di Fujifilm ini untuk 4 jam foto udah mulai merah sih. Emang boros banget sih, namanya mirrorless ya. Mungkin nggak tahu ya. Yang pakai saya ini yang saya pakai adalah XT20. Terus baterainya itu kapasitasnya berapa ya? Saya lupa. Nggak terlalu gede juga sih. Jadi 4 jam habis. Jadi saya pakai 5 sambil ngecas paling 1 jam, 1,5 jam, 2 jam udah kira-kira agak penuh ya. Saya pakai lagi gitu. Jadi kadang-kadang 1 jam ya paling 3 strip lah, kurang 1 strip gitu saya pakai lagi gitu. Jadi hati-hati ya, kalaupun teman-teman nggak punya budget lebih, jangan dijadikan ini baterai third party ataupun baterai KW-nya jadi baterai utama. Karena saya pernah sharing juga dengan beberapa teman dan saya baca artikel juga, memang baterai KW ini ataupun mungkin baterai third party ya, jadi ketika dia mati itu nggak ada sisa power untuk mengirimkan sinyal ke kamera untuk shutdown. Jadi kalau baterai ori, dia nggak tahu ya berapa persennya gitu, ketika udah bener-bener merah dia akan mengirimkan sinyal ke dalam kamera itu untuk shutdown. Jadi bener-bener tuh nggak langsung cabut power gitu. Jadi ada semacam proses untuk mematikan kamera secara alamiahnya dia, secara programnya dia gitu. Nggak langsung kayak cabut baterai gitu, nggak kayak teman-teman buka kap baterai langsung cabut gitu. Itu kan nggak baik. Kan baiknya kan harus di offin ya. Jadi dia ada sensor cleaning atau apa segala macam gitu ya. Nah itu. Jadi kalau baterainya KW ataupun third party, dia nggak ada sinyal ke sana, karena memang apa ya? Bukan mounting ya, apa sih namanya itu? Karakter si apa ya, engineering si baterainya seperti itu kalau yang ori. Katanya gitu ya. Kalau yang non ori katanya memang agak-agak bahaya, jadi dia langsung shutdown. Nah, itu. Jadi hati-hati. Ya ini dijadikan pengalaman juga bagi saya untuk kedepannya memilih perangkat kamera yang bisa dibilang harus bagus dan lebih hati-hati lagi, karena kamera ini bukan barang murah ya. Kamera ini barang luar biasa. Kalau misalnya memang mau diikutin ya nggak ada habisnya gitu ya. Jadi karena memang ini kamera juga buat kerja, jadi harus dirawat dengan baik gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kalau ada teman-teman punya pertanyaan ataupun punya pengalaman, boleh sharing di bawah. Kita open discuss di sini. Kita saling mengedukasi lah ya. Jadi biar yang lain yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi lebih berhati-hati, dan yang punya pengalaman juga bisa sharing lagi di kolom komentar. Apabila teman-teman suka bisa di like dan jangan lupa di subscribe. Akhir kata terima kasih dan sampai jumpa.